Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Kung Jono Misteri dengan dua adiknya dan Kung Jon. Kung Jon kayaknya mic lu kayaknya jangan begini. Agak kejauhan ya. Kan vokalnya kan kita ada di sini Kung Jon. Nah, kan suara lu jadi bulat gitu kan kayak penyiar radio. Iya. Di Kung Jono Podcast Misteri hari ini kita sudah kehadiran salah satu pakar. Ini pakarnya nih. Ini ahlinya ya. Masih belajar. Kalau ngelihat dandanannya ya Dit ya. Sama apa yang dibawa kayaknya. Oke. Nakutin kayaknya. Bukan nakutin sih, kayak lebih berwibawa. Oke. Ya, kali ini kita sudah kehadiran Eyang Prabu Haji Surya. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam. Wah, kita panggilnya Eyang nih. Ini itu nama di jejak misteri Nusantara aja. Oke, jadi pakai pukul meja nggak nih, Eyang? itu yang subur. Beda. Jadi kita panggilnya apa nih? Hah? Manggilnya AA aja kali ini. AA ya. Oke, AA aja ya. AA Eyang. Bukan orang Sunda. Orang tuh Siti Sunda, A. Kelan? Ti Sunda. Ti Sunda bukan Ti Bogor. Nah, nyambung. Oke, jadi Eyang Prabu Haji Surya ini atau yang kita sebut AA ini dari Jejak Misteri Nusantara. Betul. Nah ya, itu A bisa jelasin dulu nih ke sahabat Kung Jono, sebenarnya itu apa sih A? Jadi sebenarnya sih karena memang kita juga aktif di media, terus ada satu paguyuban dan padepokan banyak dari sedulur-sedulur yang mana sedulur di sini masih ada satu terah lah gitu ya, terah yang di belakangnya kebetulan kita memang dari terahnya Pajajaran, jadi lebih cenderung coba ngupas tentang sejarah gitu, sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang identik ada di Nusantara seperti ini yang mana banyak yang belum terbuka yang kebenaran-kebenarannya itu. Jadi akhirnya cenderung anak-anak Nusantara ini juga lupa dengan Purwadaksi. Yang dibilang Purwadaksi itu lupa sama asal-usulnya. Akhirnya tidak ada penghargaan terhadap leluhurnya. Yang mana kalau dibilang bangsa yang besar ini kan harus ingat dengan sejarah dan pahlawannya. Nah, karena memang ini menyangkut ke masalah spiritual gitu ya, akhirnya kita buatlah satu konten tadinya ini, dan secara legal standing sudah kita buat juga. Yang tujuannya ngupas-ngupas itu aja, ngupas sejarah, ada edukasinya, dan memang ada juga yang mungkin kita kerjasama dengan institusi yang terkait gitu. Kalau memang di satu tempat, satu gunung atau satu tempat lah, emang di situ ada situs yang harus dipelihara, harus ada makam kuburan tua yang ya itu harus terpelihara dan lain-lainnya gitu ya. Dalam artian hanya sebatas penghormatan dan penghargaan terhadap sejarah masa lalu gitu ya, supaya kita memang ya bisa mensyukuri karena kita hadir ini sudah pasti kan karena jasanya leluhur kita. Betul. Ya mungkin kita hadir ke alam dunia ini tanpa mereka, itu aja sih. Jadi dari Jejak Misteri visi dan misinya itu. Jadi sebelum saya tanya ke soal Jejak Misteri Nusantara, saya pengen tanya nih yang bawa ini apa nih? Kalau ini sebenarnya sih aksesoris lah gitu. aksesoris ada isinya kan nih? Aksesoris aja gitu. Masa ya kalau aksesoris dibawa-bawa ya? Ya, dari tadi gue ngeliatin tuh tongkat-tongkat apa gitu. Gue takutnya melayang gitu. Itu bisa melayang nggak dari sini? Waduh, bisa kalau ditarik ke benang. Belum ya? Tapi ini dari kayu apa? Kalau dibilang kayu ini kayu lemo. Kayu lemo. Saya baru dengar loh kayu lemo itu. Itu kayu apa? Kayu lemo itu kalau dibilang ini memang kayu yang ya ada tuah tersendiri lah. Kalau di perhutani ini masuk ke hutan ini rata-rata memang bawahnya adalah kayu lemo. Karena secara fungsi yang tersuratnya aja dia ada mengundang bau gitu ya, yang keluar kayak wangi-wangi jeruk limau, tapi bukan dari pohon limau. Dia kegunaannya untuk tadi dari hewan-hewan berbisa kayak ular gitu kan, kalajengking, ataupun sampai binatang buas kayak harimau itu ya dia nggak mau mendekat gitu loh. Nah, ini kadang-kadang kebanyakan dari yang biasa keluar masuk hutan itu udah pasti pegangannya adalah kayu lemo ini. Saya baru tahu loh. Jadi kayu lemo ini kalau kita bawa ke hutan, ibaratnya kayak macan-macan itu atau binatang-binatang buas yang ada di sana nggak mau mendekat gitu maksudnya? Kurang lebih gitu energinya gitu loh.
Oke. Yang Itu sama seperti sama ritual. sama yang AA pakai tuh ya, ikat kepala tuh macan. Iya, ikat kepala ini sebagai penghormatan aja terhadap Oke. silsilah. Tapi itu asli bukan, A? enggak lah, kalau asli diomelin kita. Nggak boleh. Nah, makanya gue takut langsung datang petugas gitu kan. Jadi Salah. ini bisa didapetin di hutan. Iya, Apa tumbuhannya atau pohon yang udah jarang? Jadi konsepnya ini, jadi yang diambil ini memang tumbuhan yang sudah mati gitu loh, yang sudah mati, yang sudah bukannya tumbuhan yang masih hidup terus dibawa memang. Jadi secara kita punya paguyuban juga memang ibaratnya merawat satu tatanan hablum minal alam ini ya nggak bisa gitu loh, yang dibawa yang masih tumbuh, yang masih sehat dan lain-lainnya. Jadi memang yang tumbuhannya yang sudah mati, nah inilah yang coba dipergunakannya gitu loh. Oke, tadi A sempat bilang bahwa bangsa yang baik adalah bangsa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah Dan kebudayaan. jas merah, jangan lupakan sejarah. Betul. Kita pengen tahu deh sebagai warga Jawa Barat atau warga Bogor, sejarah atau situs-situs yang ada di Pajajaran. Kan kalau Bogor itu kan disebut sebagai kerajaan Pajajaran, betul? Iya betul. Iya. Yang, Ada situs-situs yang kita nggak tahu nih sebenarnya. Yang AA udah tahu, yang bisa ke-share ke kita nih ada apa aja? Waduh, kalau situs-situs gini ya, kebetulan sih kita baru berapa tahun ini memang ada satu tarikan alam gitu, tarikan alam yang untuk disebutnya napak tilas. Oke. Napak tilas itu kan ibaratnya menjalani sesuatu perjalanan yang dulu pernah dijalani oleh leluhur kita. Tujuannya sih ngambil semangat atau giroh gitu kan daripada perjalanan napak tilas tadi, bahwasanya begini loh perjuangan leluhur kita gitu kan. Terlepas itu mungkin untuk tirakat batinnya atau untuk siar tentang agama gitu kan. Jadi buat generasi-generasi yang muda yang sekarang ini jangan gampang menyerah gitu ketika memang ada satu tantangan yang begini yang begitu, gampang desperate gitu kan, gampang putus asa gitu loh. Ketika berkaca dengan masa lalu yang mereka maksudnya kemana-mana ya dengan ya sudah jalan kaki dan lain-lain gitu ya. Berapa radius mil, berapa jauh kilometer gitu ya. Tapi mereka tidak gampang menyerah gitu dalam hal menjalani mungkin tirakat batinnya ataupun menjalani siar dakwahnya gitu. Nah, yang sekarang ini kita sudah difasilitasi luar biasa di zaman modern ini, semua serba mudah, serba gampang gitu kan. Mau kemana-mana ada kendaraan roda 4, roda 2 minimal kan gitu. Nah, giroh itu aja sih yang kemarin kita napak tilas, akhirnya sampai kita juga untuk mengenali yang semakin dalam siapa sih kita sebenarnya dan siapa leluhur kita. Itu aja yang kemarin kita akhirnya napak tilas gitu. Karena tarikan alam di satu titik pasti kalau memang dia anak-anak yang punya keistimewaan atau yang terpilih, tarikan alamnya akan berbeda gitu loh. Seperti kebanyakan orang umumnya gitu loh. Yang dia memang tidak terlalu tertarik dengan dunia hal yang misteri dan tidak tertarik dengan hal yang mistik gitu disebutnya gitu kan, atau sampai masuk ke alam goib yang luar biasa gitu. Itu nggak akan punya kekuatan juga untuk kesana, karena memang untuk kesana itu memang punya kekuatan tersendiri yang disebutnya kekuatan kebatinan yang luar biasa gitu. Jadi anak-anak pilihan gitu ya yang bisa. Kurang lebih sih begitu. Nggak semua manusia lah mungkin ya. Enggak ya, pengen saya petik nih. Kalau kita kan kalau pengen tahu sejarah kita datang ke museum. Betul. Berarti kalau AA sendiri dengan jejak misteri Nusantara ini mencari sejarah-sejarah melalui dunia gaib. Ya, jadi analisa kita sih semua ya, baik itu secara referensi yang ada gitu kan, dari buku-buku yang tersurat gitu ya. Dan kita kolaborasi gitu loh, kolaborasi dengan banyak narasumber yang kita datengin dan olah rasa kita sendiri, gitu, olah rasa kita sendiri bahwasanya ini bener nggak sih gitu kan cerita ini gitu kan. Nah dari situ biasanya ada informasi juga yang bisa kita dapetin, gitu loh. Setelah kita dapetin informasi-informasi itu dari kita kolaborasi dengan di alam dunia astral gitu kan. Iya, kita nggak langsung telan mentah-mentah juga gitu. Terus kita coba diskusi lagi lah sama para sepuh dan lain-lain gitu kan. Nah akhirnya yang para sepuh yang benar-benar sepuh gitu, sepuh secara johir dan sepuh juga secara kebatinannya. Karena banyak juga yang ngaku-ngaku sepuh
johirnya sepuh gitu kan, dan danannya kesepuhan gitu loh, tapi ternyata pemahaman dan keilmuannya kanoman gitu loh. Itu yang kita alami. Banyak kayak gitu, banyak sekarang gitu. Ya. Gue juga ngeliat sih di jalanan banyak yang kayak Ya, gitu. itu dia. Gue bilang gue tadi mau pakai aksesoris kesepuhan kan, gitu kan, yang beda konsepnya. Cuma begitu gue coba istiqoroh gitu, Oke. kayaknya belum pas nih masuk ke situ. Gitu. Oke. Cukup dimasuknya di inilah, lebih ke yang naturali aja lah. Gitu. Baik. Naturali aja. Perjalanan dengan Jejak Misteri Nusantara. Ini udah cukup panjang banget kan pasti kan, Kak? Iya. Berapa lama? Kalau sebenarnya Jejak Misteri ini kita bangun sih baru ya, karena PT-nya baru gitu loh. Cuma kalau spiritualisme sendiri kita emang dari kecil dididiknya gitu loh. Oke. Masuk ke alam-alam begituan gitu kan. Dari umur 5 tahun kita emang sudah dididik hal yang seperti itu gitu ya. Nah, setelah dewasa ini kan kita lihat masing-masing sedulur kita yang kita kenal ini punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Gitu loh. Nah, ini kadang nggak ada wadah dan nggak ada satu tema atau satu konten yang bisa mewadahi perjalanan-perjalanan spiritual mereka gitu loh. Akhirnya kita wadahin lah dengan namanya Jejak Misteri ini, Jejak Misteri Nusantara ini. Walaupun baru beberapa yang kita naikin gitu kan, kita ziarah Napaktilas ke satu tempat yang di Kuta Tanggehan, di Kuta Sunda gitu ya. Yang memang di sana banyak sekali makom, banyak lagi situs gitu ya, yang kurang perhatiannya gitu, itu aja. Yang akhirnya. Tapi yang gue pengen tahu, tadi bahasnya Napaktilas ya. Gimana gue? Sudah jalan setahun 2 tahun ya katanya. Ya 2 tahun lebih lah. Itu sudah semua destinasi di Indonesia itu atau tempat di Indonesia sudah datangin atau gimana? Atau masih ada yang belum? Ada beberapa yang belum gitu loh. Kalau perjalanan tarikan alam Kung tadi kan gue sebenarnya pengen jadi pengusaha aja Kung. Oke. Gitu kan gitu. Gue kenal sama Kung Jones sih sama-sama di dunia usaha gitu. Tapi di satu titik karena ada kesadaran di situ ternyata gitu. Ya udah akhirnya walaupun memang kita dari muda sudah banyak lah kita melayani tamu-tamu yang memang punya permasalahan tanpa sengaja datang ke rumah dan lain-lain, sampai di zaman Orde Baru pun banyaklah pejabat-pejabat juga yang memang kita alternatif gitu kan secara pengobatan spiritualnya gitu loh. Oke, pengobatan spiritual.